Ya, halo semuanya. Selamat sore. Hari ini Selasa, tanggal 15 hari bulan Oktober 2024. Di sore hari yang mendung ini masih dalam rangkaian riset Indonesia, pembahasannya sebuah pandangan, gagasan dan pemikiran saya mengenai apa yang harus kita benahi total dan kita bangun lagi dari awal untuk menuju Indonesia sesuai dengan cita-citanya, menuju Indonesia emas 2045, menuju Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 yang akan datang. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita pembahasannya agak lain. Tapi masih ada kaitannya dengan itu kok ya. Ya, teman-teman semuanya, kenapa belakangan saya ini kok sangat mengadvocate atau mengadvokasi bahwa Indonesia ini sebaiknya memang diubah dari negara yang katanya negara nasional, negara Pancasila menjadi negara Islam. Ya karena mayoritas orang Indonesia ini adalah orang Islam. Para pahlawan pejuang kemerdekaan sampai proklamator, ya bahkan sampai Indonesia yang dicerai-beraikan oleh Belanda lewat RIS ya, Republik Indonesia Serikat, hingga dikembalikan lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan orang-orang yang membidani lahirnya Republik Indonesia di BPUPKI itu adalah Mbak Yani melahirkan negara Republik Indonesia ini di BPUPKI adalah orang Islam kebanyakan. Bahkan yang mengembalikan Indonesia dari NKRI ke RIS lewat mosi integral itu adalah seorang tokoh ulama Islam dan politikus karismatik Islam yang hebat dari Masyumi, yaitu Muhammad Nasir. Ya, jadi saya punya pandangan kayaknya nggak ada alasan deh buat Indonesia ini tidak sepenuhnya menganut hukum Islam gitu loh. Lah, walaupun negara kita negara republik, Pakistan aja yang kerap mendatangkan orang-orang dari tablighi jamaat ya, atau jemaat tabligh ke sini, itu adalah negara Republik Islam pertama di dunia. Jauh sebelum adanya Republik Islam Iran, kemudian Republik Islam Mauritania, kemudian ada Republik Islam Afghanistan sebelum akhirnya kembali ke tangan Taliban menjadi Emirat Islam Afghanistan jilid 2 sejak 2021. Karena dulu pernah ada Emirat Islam Afghanistan tahun jilid pertama di tahun 90-an. Ya kan? Dan sekarang ini jilid 2, tapi sayang nggak diakui secara global. Yang diakui secara global itu adalah pemerintahan sebelum datangnya Taliban gitu. Ya mudah-mudahan lah Afghanistan bisa kembali lagi ke pangkuan dunia dan mendapat pengakuan dari internasional kembali ya, dengan bentuk pemerintahan yang mudah-mudahan tidak jauh-jauh dari hukum Islam. Itu aja sih. Kalau bisa kembali ke republik malah lebih bagus. Itu jadi alasannya kenapa saya berpikir alangkah baiknya Indonesia ini dijadikan negara Islam, dijadikan Republik Islam gitu loh. Walaupun memang produk-produknya sudah banyak yang sesuai dengan tatanan hukum Islam, tapi kan gak semua orang suka. Kesannya ntar gini, Pak, kalau Pak James
bilang Indonesia ini jadi negara Islam, lah kami yang non Islam ini bagaimana? Lah sekarang gini aja, emangnya situ pikir di Pakistan itu nggak ada orang yang non Islam? Ada, ya kan? Semayoritasnya umat Islam di Pakistan itu ada yang bukan Islam, ada, teman-teman. You mau pergi ke negara yang populasi Islamnya 90% ke atas, itu masih ada Islamnya, itu masih ada yang bukan Islamnya. Kamu mau tahu Turki nggak? Turki itu walaupun di bawah Erdogan belakangan ini ya, yang tadinya Turki itu identik dengan negara sekuler, lalu kemudian di bawah Partai AK, Partai Keadilan dan Pembangunan ini, di bawah kepemimpinan Erdogan dari zaman beliau Perdana Menteri, sekarang jadi presiden. Tadinya presiden secara nominal, sekarang presiden eksekutif. Ya. Ini mulai main ke politik Islam gitu ya. Tapi tetap aja di Turki itu masih banyak yang bukan muslim. Bahkan mohon maaf gitu ya, di Istanbul itu ada satu-satunya gereja yang masih ada, dan itu dibiarin aja jadi gereja, nggak diubah jadi masjid seperti di banyakan di Istanbul, bahkan di wilayah lain di Turki ya. Bahkan mohon maaf, tempat kelahirannya Paulus ya, atau Paulos atau Paul ya, di Tarsus itu masih ada. Sekarang jadi bagian dari kota Iznik di Turki ya. Bahkan Injil Barnabas pun ketika ditemukan disimpannya di mana? Di Turki ya. Walaupun banyak ditolak oleh bentar ya, saya ada sesuatu. Walaupun banyak ditolak oleh mayoritas Kristen dunia, Injil Barnabas itu karena bertentangan dengan, katanya sih bertentangan dengan doktrin Tritunggal. Tapi kan ada di sana, di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah makanya jadi kan semayornya, bahkan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu 90-an% ke atas gitu ya, pasti ada yang non Islamnya. Dan mohon maaf gitu ya, mereka itu kebebasan untuk beragamanya dan kebebasan untuk beribadahnya, percaya sama saya, lebih dijamin, lebih dilindungi daripada mereka yang katanya mayoritas negaranya adalah, konon katanya adalah agama kasih, ajaran kasih Tuhan gitu loh. Ajaran kasih Tuhan, tapi padahal sebenarnya ada standar ganda di situ. Atau nggak usah jauh-jauh dah, lihat aja Indonesia. Indonesia ini kan populasi Islamnya kan 90%, hampir 91 lah, 91% ya. Tapi lihat aja orang-orang yang bukan Islam masih bebas kok menjalankan ajaran agamanya, menjalankan kepercayaannya, menjalankan agamanya, beribadah sesuai dengan agamanya, bahkan dikasih hari libur tiap hari keagamaannya, padahal sebenarnya nggak usah. Iya. Nah itulah ya. Tapi itu masih aman kok ya. Saking begitunya, mohon maaf, yang tetangga sebelah terus banget berusaha untuk memurtadkan banyak orang, Pak. Memurtadkan banyak orang Islam di Indonesia. Terakhir banget sudah ada 6 juta orang Indonesia yang dimurtadkan oleh orang-orang Kristen, katakan 6 juta loh, itu bukan angka sedikit.
Ya kan? 6 juta itu bukan angka sedikit teman-teman, itu angka besar. 6 juta ya, coba itu pemerintahnya mah cek baik. Pemerintahnya mah cek baik, alasannya ya kan itu pilihan lah, mau tetap Islam mah ya silakan, mau keluar dari Islam mah ya silakan aja gitu mah. Ya pemerintah mah nggak peduli, pemerintah mah di sini cuman nyatet doang. Oh ya ini orang udah tetap Islam nih, oh ya ini orang pindah agama nih, ubah agama KTP-nya Islam jadi Kristen gitu misalkan. Ya maaf, saya harus ngomong begini apa adanya. Kelihatan banget Indonesia ini sebenarnya adalah sebuah negara sekuler, tapi malu-malu kucing untuk mengakuinya. Bener gak? Bener dong. Jadi sebenarnya Indonesia ini adalah negara sekuler, tapi malu-malu kucing untuk mengakui bahwa negara ini adalah negara sekuler. Ditutup narasinya dengan narasi negara Pancasila, narasi negara kebangsaan dan sebagainya gitu. Padahal mas sebenarnya ngaku aja negara sekuler, apa susahnya gitu kan. Gitu. Nah makanya kan ketahuan banget kalau negara sekuler mah orang mau murtad mah bebas, itu mah urusan masing-masing gitu kan. Agama mah privat, jadi ruang pribadi aja, gak usah dibawa-bawa ke ranah publik gitu ya. Iya itu banyak kayak gitu. Padahal mah mohon maaf ya, Islam itu ngatur semua. Ngatur semua. Kenapa? Agar kehidupan di dunia ini tuh teratur. Agar kehidupan kita itu teratur, beradab. Yang suka dibilang itu beradab. Ayo adab, harus dimulai dari adabnya dulu. Lah, Islam itu udah lama bos bicara tentang adab. Situ yang bukan Islam gak usah sok-sok ngajarin soal adab. Kami yang muslim ini udah diajarin bagaimana beradab, menjadi orang yang beradab itu gak usah diajarin lagi. Nggak usah ngomong-ngomong adab gitu loh. Lah situ aja maju nyalon gubernur Jakarta aja modal nyolong KTP orang, bahkan anaknya mantan gubernur aja KTP-nya lu, anak bininya mantan gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan aja KTP-nya lu colong. Lu colong ya kan? Apa itu namanya beradab? Kagak. Itu mah namanya maling. Itu mah namanya maling. Iya maling. Ya, memang ajarannya ajaran maling. Ya. Ajaran maling. Maling dari berbagai ajaran. Saya bilang tuh ajaran custom yang begitu gitu. Beda dengan Islam. Islam walaupun mengambil juga mengakulturasi. Ada beberapa yang diakulturasikan dengan yang lain karena bagus, karena ajarannya bagus. Lah kalau ini mah kagak, semua dimaling. Udah dimaling, diubah maknanya. Contoh, Allah yang nama pribadi, proper name, menjadi generic name, jadi title.
iya kan? Jadi titel, jadi gelar. Lah saya bilang aja, lah kenapa sih itu nggak daftar, nggak diangkat menjadi Allah, gitu loh. Kenapa nggak kalau mereka menyebutnya Allah ya kan? Kenapa nggak situ daftar jadi Allah aja, minta gelar Allah gitu, diangkat jadi Allah, gitu. Makanya saya kalau udah kayak gitu gitu loh. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf banget ya, pemerintah ini jangan terlalu cuek lah kepada agama gitu loh. Kalau Indonesia ini jadi negara Islam, bagaimana ya non Islamnya? Nggak perlu khawatir ya. Sekarang ini sih tuh udah enjoy, enak, bebas beribadah, bebas beragama, bebas mau mau mendakwahkan agamanya, mendakwahkan ajarannya, bahkan yang paling sesat sekalipun bisa didakwahin ya. Coba kurang toleransi apa coba umat Islam di negara ini ya, membiarkan ya ajaran yang paling sesat dalam satu agama itu ya didakwahin dengan bebas. Coba, bahkan bukan hanya didakwahin dengan bebas, masuk TV lagi, bukan hanya masuk TV, masuk YouTube lagi. Coba kurang baik apa sih umat Islam? Pak, itu Pak, kalau di Saudi Pak, kok gereja nggak boleh dibangun kayak nenek lu kiper? Jangan Saudi lah. Saudi itu tempat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, masa mau dikotori dengan ajaran-ajaran pagan bikinan orang kan? Enggak, gitu loh. Tapi kan mereka yang non Muslim, mereka yang tinggal di Riyadh, mereka yang tinggal di Jeddah atau di kota lain di luar Mekah Madinah di Arab Saudi, mereka bisa menjalankan ajarannya, kepercayaannya, imannya, akidahnya di sana, tapi secara privat gitu loh. Di tetangga kita di Brunei Darussalam ya, semenjak menerapkan hukum syariah kanun tahun 2014 sampai saat ini ya, lah buktinya ada yang bukan muslim kok, lah buktinya ada yang bukan Islam kok, tapi mereka bebas mau mendakwahkan ajarannya, mereka bebas menjalankan agamanya, ajarannya, imannya, akidahnya di sana ya, walaupun dakwahnya dilarang kecuali Islam Sunni. Iya, fine aja kok, ngapain harus di ini? Makanya jadi saya bilang ya, inilah mengapa saya itu sebenarnya nggak suka kalau narasi negara kita, negara Pancasila, bahkan sampai sekelas ketua DPR Ibu Puan Maharani mengatakan semoga warga Sumatera Barat mendukung negara Pancasila. Oke lu jauh, saya bilang. Oke lu jauh. Di Minang itu ada prinsip ABS SBK ya. Kalau bahasa aslinya ada basandi syara ya, syara basandi kitabullah, artinya adat bersanding dengan syariah Islam. Kemudian syariat Islam bersanding dengan kitab Allah, kan gitu.
ABS SBK kalau di Minang. Itu pun juga karena kesepakatan, karena dulu sempat berantem itu sebelum disepakati itu. Mereka yang abangan di Minang dan mereka yang putihan berantem, berkelahi. Mereka yang pro dengan adat istiadat berantem dengan mereka yang pro dengan syariah Islam. Pada akhirnya dilerai oleh envoy dari Kesultanan Aceh. Lahirlah itu sampai sekarang. Sudah berabad-abad berlakunya. Ya nggak bisa begitu juga tuh. Atau coba kita lihat di Aceh lah. Kalau mau lihat secara mikro, Aceh itu dijanjikan Bung Karno mau dibolehkan menganut hukum Islam. Tapi baru terrealisasi sejak 2005 pasca tsunami oleh perjanjian Helsinki antara pemerintah dengan pemerintah Indonesia waktu itu dengan almarhum Teuku Hasan Cik Ditiro dari GAM. Saya nama sih, ya. Disepakati di situ Aceh dijadikan daerah otonomi khusus, daerah istimewa gitu ya, yang boleh menerapkan hukum Islam. Konon gitu ya. Orang berzina, kumpul kebo, hamilin cewek di luar nikah, ya, bahkan hubungan sesama jenis, cambuk, bung, gitu. Orang maling, potong tangan, bung, dan sebagainya. Jadi hukum kisos itu di Aceh itu dibolehkan sejak 2005 baru. Di zaman Presiden SBY, dari yang tadinya dijanjikan oleh Bung Karno. Jadi kayaknya kita patut bersyukur bahwa di negara kita ada contoh yang seperti itu. Tinggal diformilkan aja secara nasional bahwa Indonesia ini menganut yang namanya hukum Islam gitu. Karena untuk kebaikan kita bersama juga. Tuh. Ya. Semoga ada manfaatnya buat kita. Azza min fadli rabbi. Assalamualaikum. Selamat sore.